Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali para siswa kelas 10 IPA. Hari ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang sifat-sifat logaritma. Oh iya, sebelum sampai kepada materi, Bapak sudah mengupload hasil ulangan kalian. Silahkan dilihat di web Bapak. Nilai ulangannya yaitu pada kolom yang tertulis ul. Ul itu artinya ulangan. Sementara LKS 1, 2, 3 adalah eksponen. Jadi Bapak selipkan di antara LKS 3 dan 4. Silakan kalian lihat hasil ulangannya kira-kira sudah cukup atau belum. Nah, kembali kepada pokok persoalannya mengenai sifat-sifat logaritma. Bapak akan menyampaikan beberapa sifat-sifat logaritma. Pada pertemuan ini tidak banyak, hanya 6 sifat saja. Karena kalau terlalu banyak dikhawatirkan nanti para siswa jadi bosan atau jenuh. Tapi mudah-mudahan Bapak berharap siswa semuanya tidak bosan dan tidak jenuh. Walaupun cara pembelajaran kita harus seperti ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir. Karena kalaupun terlalu lama kita belajar seperti ini tentunya akan menimbulkan dampak yang kurang baik. Nah, siswa semuanya, bagaimana sifat-sifat logaritma yang akan Bapak sampaikan? Saksikan penjelasan Bapak berikut ini. Kalian boleh menonton video ini dengan santai sambil makan makanan kecil. Dan jangan lupa ditemani oleh secangkir teh hangat. Belajar di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu ada waktu dan jam. Kalian boleh belajar di mana saja. Misalnya kalau ada yang di Medan, silahkan di Medan. Kalau ada yang di Surabaya, silahkan di Surabaya. Jadi tidak harus ada di Kerawang. Mungkin di antara para siswa ada yang pulang kampung atau sedang mengunjungi keluarganya. Oke siswa, selamat menyaksikan tayangan sifat-sifat logaritma berikut ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat logaritma. Nah, apa saja dan bagaimana sifat-sifat logaritma? Perhatikan sifat-sifatnya dan beberapa contoh soalnya. Oke, sifat yang pertama adalah log 1 basis A itu nilainya 0. A berapapun nilainya, kalau di sini 1 pasti 0. Contohnya log 1 basis 2 pasti 0. Log 1 basis 3 pasti 0. Log 1 basis 4 pasti 0. Sampai berapapun basisnya, kalau di sini pasti di sini 1 pasti 0. 10 log 1 basis 10 pasti 0. Nah, untuk basis 10 biasanya dia tidak ditulis seperti ini, penulisannya cukup begini saja ya. Cara nulisnya. Nah, ini angka 10-nya boleh dihilangkan. Nah, ini artinya log 1 basis 10, tapi biasanya para umumnya dibaca log 1 saja. Kalau dibaca log 1 itu pasti basisnya 10, nilainya 0. Nah, itulah siswa contoh atau sifat yang pertama. Bagaimana dengan sifat yang kedua? Sifat yang kedua, log A basis A itu nilainya 1. Artinya kalau di sini angkanya sama dengan nilai basis, pasti nilainya adalah 1. Contohnya 2 log 2 sama dengan 1. Log 3 basis 3 sama dengan 1. Oke. Log 5 basis 5 itu juga sama dengan 1. Kalau untuk log 10 bagaimana? Ya, untuk log 10 sama. Kita bisa tulis seperti ini. Ya. Oke. Log 10. Nah, kalau log 10 cukup ditulis 10 saja, tidak perlu pakai basisnya. Nah,
Ini bisa dihilangkan, misalnya di sini 10. Nah, anak-anak nggak perlu tulis di sini 10 ya. Cukup tulis log 10 karena basisnya pasti 10. Kalau kalian tidak percaya, coba gunakan kalkulator. Log 10 pasti 1. Untuk sifat yang ketiga, ini berlaku bahwa log A pangkat N basis A itu nilainya sama dengan N dikalikan log A basis A. Sebagai contoh, misalnya log 4 basis 2 itu dapat ditulis log 2 pangkat 2 basis 2. Nah, angka 2 di sini dapat dituliskan di muka karena ini nilai 2 sama dengan basis 2 di sini. Ini adalah hasilnya 1, sehingga 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Log 8 basis 2, kita tahu 8 itu artinya 2 pangkat 3. Sehingga angka 3-nya boleh ditulis ke muka karena log 2 basis 2 ini antara angka nilai 2 dengan basisnya sama, ini hasilnya 1, diperoleh 3 kali 1 adalah 3. 81 log basis 3 itu kita lihat 81, ingat ini karena basis 3, kita buat 3 pangkat berapa sama dengan 81, kita peroleh 3 pangkat 4. Dan angka 4-nya boleh ditulis di muka, sehingga 3 log 3 basis 3 diperoleh 1, 4 kali 1 sama dengan 4. 125 log 125 basis 5, karena di sini basis 5 kita akan membuat bilangan 5 pangkat berapa sama dengan 125, yaitu 5 pangkat 3. Maka angka 3 boleh ditulis di muka, sehingga didapatkan 3 log 5 basis 5, ini hasilnya 1. Dengan demikian 3 dikali 1 diperoleh hasilnya adalah 3. Oke siswa, ini adalah sifat yang ketiga. Kita lanjutkan dengan sifat yang sifat yang keempat. Log X dikali Y basis A ini dapat dituliskan log X basis A ditambah log Y basis A dengan X dan Y lebih dari 0. Perkalian X dengan Y pada log maka menghasilkan penjumlahan dengan syarat X dan Y harus lebih dari 0. Kalau kurang daripada 0 maka tidak dapat diselesaikan. Oke, bagaimana contohnya? Perhatikan contohnya. Oke. Contoh yang pertama, jika log 3 basis 2 sama dengan A dan log 5 basis 2 sama dengan B, carilah nilai log 15 basis 2. Maka kalau kita jawab, log 15 adalah log 3 kali 5. Sehingga kita dapatkan log 3 basis 2 ditambah log 5 basis 2. Sama dengan log 3 basis 2 adalah A dan log 5 basis 2 adalah B. Sehingga didapatkan log 15 basis 2 adalah A tambah B. Contoh yang kedua. Masih sama seperti yang soal sebelumnya, tapi di sini kita diminta untuk mencari berapa nilai log 45 basis 2. Kita tahu bahwa log 45 basis 2 itu sama dengan log 9 kali 5 basis 2 dapat dituliskan log 9 basis 2 ditambah log 5 basis 2. 9 diubah menjadi bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat 2. Log basis 2 ditambah log 5 basis 2. Angka 2 boleh dituliskan di muka sehingga diperoleh 2
log 3 basis 2 ditambah log 5 basis 2. Log 3 basis 2 nilainya adalah A. Sementara log 5 basis 2 adalah B. Sehingga 2 kali A ditambah B. Itulah jawaban log 45 basis 2. Jawabannya adalah 2A ditambah B. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kita lihat. Sama seperti yang tadi. 2 log 3 basis 2 itu sama dengan A dan log 5 basis 2 itu sama dengan B. Kita diminta untuk mencari berapa nilai log 75 basis 2. Log 75 basis 2 kita tahu bahwa 75 itu adalah 3 kali 25 atau 25 kali 3. Sehingga diperoleh log 3 basis 2 ditambah log 25 basis 2. Log 3 basis 2 ditambah. Nah, 25 ini adalah 5 pangkat 2. Dan angka 2 dapat ditulis di muka. Ya, sorry, ini maaf. Saya menulisnya salah. Nah, di situ tertulis 3, saya ganti 2. Sehingga didapatkan log 3 basis 2 adalah A. Sedangkan log 5 basis 2 itu adalah B. Dengan demikian diperoleh jawabannya A tambah 2B. Demikian siswa untuk sifat yang keempat. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan sifat berikut. Oke siswa, saya lanjutkan. Ini adalah sifat yang kelima. Log X per Y basis A dapat dituliskan log X basis A dikurang log Y basis A dengan syarat X dan Y lebih dari 0. Dari pemaparan ini kita dapatkan bahwa X per Y itu menghasilkan persamaan pengurangan. Jadi pembagian sama dengan pengurangan. Sementara untuk perkalian sama dengan penjumlahan. Dan syaratnya X dan Y lebih dari 0. Saya sajikan contoh-contohnya. Contoh yang pertama. Jika log 3 basis 2 sama dengan A dan log 5 basis 2 sama dengan B, carilah nilai log 5 per 3 basis 2. Maka saya jawab, log 5 per 3 basis 2 dapat dituliskan log 5 basis 2 dikurangi log 3 basis 2. Sehingga diperoleh B dikurangi A. Contoh yang kedua, masih sama dengan permisalan yang di atas, tetapi saya menuliskannya, carilah nilai log 9 per 5 basis 2. Saya jawab, log 9 per 5 basis 2 dapat ditulis log 9 basis 2 dikurangi log 5 basis 2. Log 9 saya tuliskan 3 pangkat 2. Dikurangi log 5 basis 2. Angka 2 di sini dapat dituliskan di muka. Sehingga diperoleh log 3 basis 2 dikalikan 2. Dikurangkan log 5 basis 2. Log 3 basis 2 adalah A. Log 5 basis 2 adalah B. Sehingga diperoleh log 9 per 5 basis 2 hasilnya adalah 2A dikurangi B. Demikian siswa untuk sifat yang kelima. Nah, ini adalah sifat yang keenam. Log X basis A ini dapat dituliskan log X basis P dibagi dengan log A basis P. Untuk basis P di sini boleh diisi apa saja. Yang penting pada pembilang basisnya dan penyebut pada basisnya harus sama. Tidak boleh berbeda-beda.
Kalau di sini 2, di bawahnya juga 2. Di sini 3, di sini juga harus 3. Maaf, ini penulisan P-nya kurang bagus. Harusnya agak ke atas sedikit, seperti yang di sini ya. Dan ini juga dapat dituliskan artinya seper log A basis X ya. Jadi bentuk ini dapat ditulis seperti ini dan dapat ditulis seperti ini dengan syarat X lebih dari 0. Karena kalau tidak lebih dari 0 maka tidak bisa kita selesaikan. Oke, saya lanjutkan bagaimana aplikasi penggunaan aturan ini. Contohnya sebagai berikut. Ada log 3 basis 2 itu sama dengan A. Dan log 5 basis 3 itu adalah B. Lihat, di sini basisnya berbeda ya. Ada yang 1, 2, yang sini basisnya 3. Kalau tadi pada contoh-contoh sebelumnya, kita selalu sama. Nah, ini berbeda. Apa yang akan kita cari? Nah, yang kita cari adalah berapa nilai log 45 basis 2. Di sini 45 basis 2, sementara di sini ada basis 3. Tentunya ini adalah tantangan buat para siswa semuanya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti kita ketahui bahwa log 45 basis 2 dapat ditulis log 9 kali 5 basis 2. Perkalian menghasilkan penjumlahan, yakni log 9 basis 2 ditambah log 5 basis 2. 9 kita dapat tuliskan 3 pangkat 2. Sehingga angka 2 ini dapat dituliskan di muka, didapat 2 dikalikan log 3 basis 2 ditambah log 5 basis 2. Log 3 basis 2 kita tahu hasilnya adalah A, maka diperoleh 2A. Loh, bagaimana dengan log 5 basis 2? Di sini kan tidak ada. Tentunya ini adalah problem. Bagaimana kita harus mencari log 5 basis 2 dengan petunjuk yang ada. Perhatikan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, saya mencoba menuliskan log 3 basis 2 dikalikan log 5 basis 3. Dan ini dapat dituliskan log 3 per log 2, saya tidak memberikan basisnya, biarkan saya kosongkan, dikalikan log 5 per log 3. Ini kita dapat melakukan pencoretan ya siswa. Ini boleh kita coret, misalnya log 3-nya kita coret ya. Oke, saya coret dulu. Nah, lalu ini juga saya coret lagi biar siswa jelas. Nah, ini saya coret lagi log 3-nya. Oke. Nah, sehingga saya dapatkan log 5 per log 2. Dan ini dapat dituliskan log 5 basis 2. Dengan demikian, log 3 basis 2 dikalikan log 5 basis 3 itu setara dengan log 5 basis 2. Log 3 basis 2 adalah A. Log 5 basis 3 adalah B. Sehingga didapatkan log 5 basis 2 adalah A kali B. Dengan demikian, log 45 basis 2 adalah 2A ditambah A kali B. Demikian para siswa, sifat-sifat logaritma yang saya sampaikan sementara ini. Tentunya masih ada sifat-sifat berikutnya yang akan saya jelaskan pada materi selanjutnya. Materi hari ini cukup sampai di sini saja, karena kalau terlalu banyak dikhawatirkan siswa tidak memahami. Karena untuk materi log dibutuhkan penalaran cara berpikir yang terukur. Kalau kita hanya belajar menggunakan rumus-rumus, maka itu agak sulit sekali. Karena pembelajaran atau materi logaritma ini memerlukan daya nalar yang cukup tinggi. Tidak semua siswa dapat memahami materi log. Dari pengalaman Bapak mengajar, biasanya siswa begitu menemukan kesulitan-kesulitan pada materi log,
dia tidak tertarik. Sehingga sering sekali materi log logaritma ini materi yang paling sulit dipahami untuk sebagian siswa. Mudah-mudahan untuk siswa kelas 10 IPA, materi log ini bukan hambatan, tapi adalah tantangan bagaimana kita untuk belajar logaritma lebih mudah. Demikian siswa, saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya juga melampirkan tugas LKS yang kelima. Mudah-mudahan siswa dapat mengerjakannya dengan baik. Sampai ketemu minggu depan.